Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andron Susgeral. Saya dari kelas 11 IPS 5 dari sekolah SMA Negeri 2 Mandau. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan mengenai mitigasi bencana. Apa sih itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik lewat pembangunan fisik ataupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Risiko bencana yang dimaksud ini meliputi timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, hilangnya kerugian harta, benda, rumah perabotan, dan lain-lain, serta timbulnya dampak psikologis. Di sini saya mengambil contoh mitigasi bencana yaitu gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih. Sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. Tidak semua gunung berapi sering meletus. Gunung berapi sering meletus disebut gunung berapi aktif. Gunung berapi sendiri tidak mungkin meletus ke permukaan bumi secara langsung, tanpa melalui tahapan-tahapan proses. Berikut terdapat 3 tahapan proses, yaitu tahapan proses tersebut yang pertama adalah 1. Terdapatnya endapan magma di perut bumi. Proses terjadinya gunung meletus diawali dengan adanya magma di dalam perut bumi atau inti bumi. Magma sendiri merupakan batuan cair yang berada di perut bumi. Magma terbentuk akibat panasnya suhu di dalam interior bumi. Yang kedua yaitu terdapatnya gas yang bertekanan tinggi. Suhu panas yang ada di dalam bumi mampu melelehkan batuan penyusun lapisan bumi. Ketika batuan-batuan tersebut meleleh, maka dihasilkan yang kemudian bercampur dengan magma. Magma ini terbentuk di kedalaman 60 hingga 160 km di bawah permukaan bumi. Dan tahapan yang ketiga adalah magma didorong gas yang memiliki tekanan tinggi. Magma yang mengandung gas kemudian akan terdorong sedikit demi sedikit ke permukaan bumi karena memiliki massa yang lebih ringan daripada batuan padat yang ada di sekelilingnya. Magma yang mengandung gas berada dalam kondisi di bawah tekanan batuan-batuan berat yang berada di sekitarnya. Tekanan inilah yang menyebabkan magma meletus atau disebut dengan erupsi gunung berapi atau gunung meletus. Saat terjadinya gunung meletus, pasti selalu disertai oleh tanda-tanda tertentu, sehingga semuanya bisa diantisipasi dari awal agar tidak terdapat korban jiwa dan kerugian. Berikut merupakan tanda-tanda jika ingin terjadinya gunung meletus. Yang pertama yaitu suhu di sekitar gunung tersebut meningkat. Tanda atau ciri dari gunung api akan meletus yang pertama adalah meningkatnya suhu udara yang ada di sekitar gunung berapi tersebut. Peningkatan suhu ini terutama dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar lereng gunung tersebut ataupun kaki gunung. Tanda yang kedua yaitu mata air di sekitar gunung mengering. Tanda atau ciri gunung akan meletus selanjutnya adalah mata air yang ada di sekitar gunung tersebut telah mengering. Mengenai mata air yang mengering ini, pada dasarnya alasannya adalah sama, yakni semakin meningkatnya suhu di sekitaran gunung Merapi apabila yang ada di perut bumi mengalami kenaikan. Yang keempat yaitu hewan-hewan liar yang tinggal di gunung berapi lari ke bawah atau turun gunung. Tanda lainnya yang juga mencolok dapat dilihat oleh manusia yang berada di sekitar kaki gunung adalah banyaknya binatang liar yang tinggal di lereng gunung berbondong-bondong turun ke bawah. Hal ini sudah dipastikan karena binatang-binatang tersebut merasa tidak nyaman berada di atas akibat suhu yang bertambah panas. Bahkan sangat panas, binatang-binatang tersebut turun gunung untuk menjauhi panas yang menyengat dan menuju ke kaki gunung, bahkan ke pemukiman warga. Kelima yaitu sering terjadinya gempa vulkanik. Gempa vulkanik merupakan gempa yang berasal dari aktivitas gunung berapi. Akibat gunung berapi ketika akan meletus yang paling banyak adalah merupa aktivitas magma di dalam perut bumi.
Yang keenam adalah keluarnya awan panas. Selain suara gemuruh dan gempa vulkanik, tanda-tanda dari gunung akan meletus selanjutnya adalah terdapat awan panas. Awan panas merupakan asap yang dikeluarkan oleh gunung berapi sebagai tanda bahwa gunung tersebut mempunyai aktivitas yang magma yang tinggal dan siap untuk erupsi. Awan panas dari gunung berapi ini berupa kumpulan asap yang berwarna terkadang putih dan terkadang coklat, yang mana keluarnya bisa dalam jumlah yang sangat besar ataupun jumlah yang biasa. Letusan gunung berapi memiliki dampak-dampak bagi kelangsungan masyarakat. Terdapat dua dampak. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu lahan atau tanah yang dialiri oleh lava dan terkena abu vulkanik dapat subur, sehingga produksi pertanian meningkat. Dampak yang kedua, bahan vulkanik yang keluar dari gunung seperti pasir dan abu dapat bermanfaat untuk bangunan dan lain-lain. Yang ketiga, dapat menciptakan ekosistem yang baru di hutan yang rusak akibat letusan gunung berapi. Yang keempat, munculnya mata air yang kaya akan mineral berkhasiat atau disebut magnadi. Magdani merupakan sumber air panas yang dapat menjadi pengobatan alami untuk penyakit kulit. Dan yang terakhir, menciptakan destinasi wisata yang baru akibat perubahan wilayah dan kondisi lingkungan. Dampak negatifnya sendiri, yang pertama yaitu dari kerugian material. Yang paling mencolok mengenai dampak dari bencana alam adalah kerugian material atau kekayaan berupa harta. Yang kedua, banyak lahan pertanian dan perkebunan yang rusak. Selain rumah dan juga gedung, yang juga akan rusak adalah lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Yang ketiga, banyak rumah yang hancur. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwasanya beberapa harta kekayaan masyarakat tidak dapat dipindahkan, yakni meliputi bangunan dan tanah. Ketika lahar panas menerjang, maka rela tidak rela masyarakat harus merelakan rumah mereka yang rusak karena terjangan lahar panas tersebut. Dan yang keempat, banyak binatang dan tumbuhan yang mati. Kerugian ini tidak hanya dialami oleh manusia saja, namun juga binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Memang benar bahwa sebelumnya gunung meletus, binatang yang ada di gunung meletus akan turun untuk menyelamatkan diri mereka, namun tidak semua binatang yang dapat turun dan selamat. Berikut 5 langkah mitigasi bencana gunung meletus. Yang pertama, tidak berada di lokasi radius yang telah ditentukan. Saat gunung berapi meletus, pemerintah akan menentukan radius aman dari puncak. Penetapan radius aman ini dilakukan agar masyarakat mengosongkan daerah yang dianggap tidak aman. Yang kedua yaitu menjauhi daerah aliran sungai. Hal ini dilakukan guna menjauh dari ancaman banjir lahar yang kerap terjadi di musim hujan. Banjir lahar ini berisi material vulkanik yang tercampur dengan air. Yang ketiga yaitu hindari tempat terbuka. Menjauhkan diri dari tempat terbuka perlu dilakukan saat terjadinya gunung meletus api. Ini berguna untuk melindungi tubuh dari abu letusan gunung api. Selain itu, selama gunung api meletus, ancaman material vulkanik yang lebih besar masih bisa terjadi, misalnya hujan kerikil. Yang keempat yaitu gunakan masker atau kain basah. Penggunaan masker berguna agar saat bernapas tidak terhirup abu hasil letusan gunung api. Abu berapi ini memiliki partikel yang kecil sehingga mudah terhirup manusia saat bernapas. Jika masuk ke paru-paru, abu vulkanik bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Yang kelima yaitu memakai pakaian tertutup. Langkah mitigasi bencana erupsi gunung selanjutnya ialah mengenakan pakaian tertutup yang berguna untuk melindungi tubuh dari abu vulkanik. Abu vulkanik memiliki partikel yang tajam yang bisa menyebabkan iritasi kulit dan iritasi mata. Baiklah, hasil dari penjelasan mitigasi bencana gunung meletus dari saya. Baiklah, lanjut pada materi yang kedua, yaitu keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, carilah bentuk keragaman budaya tradisional yang ada di Indonesia. Baiklah, saya di sini mengambil contoh budaya yang ada di Tapanuli Utara atau Batak, yaitu tarian tortor. Tarian tortor Batak Toba adalah jenis tarian purba dari Batak Toba yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang meliputi daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Pumbang Hasundutan, Toba, Samosir, dan Tapanuli Tengah.
Tari tortor digunakan sebagai sarana penyampaian batin baik kepada roh leluhur dan maupun kepada orang-orang yang dihormati atau tamu-tamu, dan disampaikan dalam bentuk tarian menunjukkan rasa hormat. Yang kedua, sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi kreatif. Baiklah, tari tortor sudah menjadi identitas Danau Toba. Seperti dirilis yang diterima media, tortor hakikatnya tarian seremonial yang disajikan berbagai musik gondang. Meski dikemas dalam rupa tarian, tortor menjadi media komunikasi antar partisipan dalam sebuah seremoni. Lebih lanjut, tortor menjadi sarana penyampaian batin kepada roh leluhur atau tamu yang dihormati. Juga mendambakannya, tortor menjadi penguat daya tawar destinasi kepada wisatawan. Tari tortor memiliki filosofi yang menginspirasi kehadirannya dalam ekonomi kreatif. Yang ketiga, apakah ada efek negatif dan positif virus COVID-19 terhadap potensi budaya tersebut? Menurut saya, dampak negatifnya yaitu virus COVID-19 terhadap budaya di Tapanuli Utara, yaitu kurangnya pemasukan terhadap destinasi wisata yang ada di wilayah Tapanuli Utara akibat diperlakukannya PSBB, dan dampak positifnya yaitu wilayah Tapanuli Utara alamnya semakin terjaga, yaitu wilayah Tapanuli Utara dengan kebersihannya karena tidak banyak orang yang masuk keluar dari daerah tersebut. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau maupun kekurangan kata, mohon dimaafkan. Selamat pagi.